Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih bahwa Tuhan bersama dengan kami dan itu terbukti Immanuel, di mana Engkau telah menjadi manusia lahir dalam dunia ini untuk mati buat kami semua. Dan sampai hari ini pun Engkau bersama dengan kami, Engkau menyertai kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan, Tuhan memberkati kami satu persatu. Sehingga firman Tuhan disampaikan tidak sia-sia, tapi boleh berbicara kepada kami secara personal, secara pribadi, sehingga kami boleh diberkati, ditegur, dikuatkan, dan mengerti apa maunya Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom yang di Zoom. Kita akan buka dalam Kolose yang pertama. Kolose pertama ayat 15-20. Hari ini kita diberi tema, ini dari Pak Gembala, yaitu siapakah yang lahir itu. Nah, Bapak sekalian, memang ini Desember, jadi kita masih bahas sedikit tentang Kristus Yesus. Tapi saya tidak akan bahas banyak tentang Natal, tapi bicara tentang siapa yang lahir itu. Ya, lebih membahas Kolose 1. Kita buka Kolose yang pertama, ayat 15-20. Sudah Pak semua? Sudah ya? Ya, kita akan baca bergantian. Ayat yang 15 saya akan bacakan, ayat 16 Bapak Ibu akan bacakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Silakan. Kamu daripada mulut-mulut Kak. Kamu yang belum mandi Kak. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang belum membaca, merenungkan dan melakukan yang hidup kita sehari ini. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Sekalian, berapa hari yang lalu di grup WA Persatuan Kristen di Flat, ada seorang bapak itu WA mempertanyakan satu pertanyaan. Dia men-tag nama saya, Pak Hericin, tolong jelasin, apakah Yesus benar lahir tanggal 25 atau tidak? Lalu dia memberikan pertanyaan itu, kemudian saya bilang, ayo kita diskusi Pak, saya bilang di grup itu. Lalu saya bilang, tapi sebelumnya saya memberikan tiga identifikasi untuk membahas topik ini. Yang pertama, apakah itu penting untuk dibahas? Yang kedua, apakah itu menarik untuk dibahas? Yang ketiga, apakah itu berguna untuk pertumbuhan iman kita ketika dibahas, gitu ya. Akhirnya ada beberapa orang yang memberikan jawaban. Sebenarnya jawabannya ada di internet, di YouTube banyak sekali. Tapi saya mengajak mereka untuk memperhatikan ada satu esensi. Bukan kapan dia lahir, tapi yang penting adalah siapa yang lahir itu. Siapa yang lahir, itu jauh lebih penting daripada kapan dia lahir. Nah, kata Bapak sekalian, kita akan memperlihatkan dan kita akan belajar tentang siapa yang lahir itu dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Sebagai pendahuluan saya memberitakan begini, bahwa Rasul Paulus ketika menulis bagian ini adalah bagian him. Tahu him ya? Nyanyian tentang Kristus. Nyanyian tentang siapa itu Kristus dari ayat 15 sampai 20 dan sampai 23 sebenarnya. Karena itu kita akan melihat bagaimana Paulus mendeskripsikan, memuji Kristus dengan satu titel demi satu titel yang lain. Namun sebelumnya Bapak sekalian, coba bisa next slide-nya. Bapak Ibu pernah dengar ini enggak? Pameran Columbia
dunia atau World Columbian Exposition ya. Saya coba cari tahu pada tahun 1893 ini pameran terbesar sepanjang abad di mana waktu itu Chicago, kota di Amerika sempat terbakar, habis. Lalu mereka mulai membangkitkan kota itu dan mereka merayakan 400 tahun di mana Columbus menemukan benua Amerika. Waktu merayakan itu 400 tahun itu mereka membuat pameran ini, pameran yang besar dan dilakukan dari bulan Mei sampai Oktober. Cukup lama ya, berapa bulan itu? Dari Mei sampai Oktober mereka melakukan pameran. Tahu nggak pamerannya apa? Apa isinya? Yaitu tentang perkembangan mulai menemukan teknologi, yaitu ya, tentang lampu, tentang ban, roda segala macam, tentang arsitektur. Mereka mulai membangun namanya saya lupa apa istilahnya, semua bangunan putih, jadi dibangunnya keren banget gitu. Terus ada penemu macam-macam. Jadi di situ pameran di mana semua orang bisa melihat bahwa dunia sedang berkembang, bahwa perkembangan zaman nyata di pameran itu, Bapak sekalian. Nah, menariknya ada seorang pendeta namanya D.L. Moody, saudara. D.L. Moody juga hadir di acara itu dan dia melihat ada satu kesempatan. Dia bilang begini, wow, ini tempat di mana 21 juta orang, perhatikan ya, 21 juta orang mengunjungi pameran ini karena begitu besarnya pameran itu. Sehingga dia bilang kesempatan buat kita untuk memberitakan Injil. D.L. Moody seorang pengkhotbah di Amerika. Lalu caranya gimana Bapak sekalian? Caranya itu bukan dengan cara yang melawan orang yang hadir atau berusaha untuk mengkontraskan yang hadir atau hal-hal yang dipamerkan. Tapi justru kata D.L. Moody, ayo tolong siapkan semua tempat, dia sewa tenda, sirkus, kemudian dia sewa teater-teater. Untuk apa? Untuk khotbah, untuk beritakan Injil. Kemudian di sana ada temannya bilang, oke, Pak Moody, nanti kalau pas Pak Moody khotbah, tolong nyerang itu orang-orang yang datang itu, karena mereka bawa ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ada New Age Movement segala macam di situ. Dia bilang, Pak Moody bilang enggak, saya tidak akan begitu menyerang orang, tapi saya akan memperlihatkan betapa indahnya Kristus, betapa Kristus itu yang tak tertandingi, yang tertinggi, yang mencukupi segalanya. Maka saya yakin orang akan tertarik dengan Kristus daripada kayak saya menyerang orang. Lebih baik saya menawarkan dan saya memperlihatkan seperti apa Kristus itu dalam Alkitab. Dan saudara, dan cara itu berhasil. Dikatakan bahwa banyak orang ikut, ribuan orang percaya Yesus karena KKR-nya D.L. Moody. Kenapa? Karena D.L. Moody fokus apa? Memperlihatkan siapa itu Kristus, keindahan, keutamaan yang tak tertinggi itu, yang tertinggi itu, yaitu Kristus Yesus. Nah saudara, ternyata Rasul Paulus caranya adalah demikian. Dalam Kolose 1 ayat 15-18 dan 20, Paulus juga memperlihatkan bagaimana Kristus Yesus itu betapa tak tertandingi. Dia tertinggi, supremasi Kristus itu menaungi segala sesuatu. Nah karena itu biarlah pagi hari ini kita akan lihat siapa itu Kristus. Dan itu menggugah hati kita, membuat kita semakin percaya bahwa Yesus yang kita percaya adalah Tuhan. Pencipta kita, pemelihara hidup kita, penebus hidup kita. Dan kita tidak akan ragu lagi untuk memberitakan siapa itu Yesus. Mari kita lihat satu persatu. Saudara, yang pertama, kita lihat bagaimana Rasul Paulus memberikan gambaran tentang siapa itu Yesus. Kita lihat ayat 15. Ayat 15, perhatikan 15a. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Betul ya? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, saudara. Mengapa Rasul Paulus menggunakan kata gambar dari Tuhan yang tak nampak, saudara ya? Kalau kita mau perhatikan dengan baik-baik, ternyata saudara, Kristus digambarkan seperti gambar yang tak nampak. Itu artinya suatu icon. Kalau bahasa Yunani itu icon, kalau bahasa Inggrisnya icon. Jadi sebagai representatif, sebagai gambar bahwa ini loh. Karena kan Allah kan tidak kelihatan. Misalnya kita lihat baca di 1 Timotius pasal 1 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan tidak kelihatan, tidak nampak. Tapi justru karena Kristus datang memperlihatkan ini loh Allah seperti ini, gambar Allah seperti ini. Nah, saudara, yang kedua, ketika Tuhan Yesus mengungkapkan dirinya sebagai gambar Allah yang tak nampak tadi, itu bukan hanya gambar aja, tapi juga karakter pribadi Tuhan dibawa juga di situ. Makanya tidak heran Bapak Ibu lihat bahwa Kristus Yesus punya karakter Tuhan, yaitu apa? Maha kasih, mengampuni, betul? Mengampuni dosa, bisa bangkit dari kematian dan segala macam. Dan menariknya saudara, kita juga diciptakan seperti gambar Allah. Betul gak sih? Lalu apa bedanya? Apa bedanya gambarnya kita dan gambar Kristus yang dikatakan gambar yang Tuhan yang tak nampak? Bedanya apa Bapak sekalian? Kalau kita memang ciptakan serupa dan gambar Allah, betul. Tapi hanya sebagai ciptaan. Dan kita punya batasan-batasan karakter Allah. Misalnya, manusia punya kasih, betul? Punya kesabaran,
Betul. Tetapi apakah manusia bisa maha hadir? Bisa maha kuasa? Maha tahu? Tidak bisa. Tetapi Kristus Yesus, saudara, dia adalah kekal. Kemudian yang kedua, dia bukan ciptaan tapi dia pencipta. Dan dia memiliki karakter Allah. Dia maha hadir, maha tahu, maha kuasa, dia bisa mengampuni dosa, saudara. Tahu ya bedanya? Maka dikatakan bahwa Kristus adalah tertinggi dalam kekekalan. Maka saudara, kita harus katakan begini. Kalau memang Kristus ada kekekalan, berarti kita bisa mematahkan ajaran yang sedang berkembang di Kolose. Karena saat itu, jemaat Kolose menghadapi ajaran Gnostik yang mengatakan sebenarnya Kristus itu hanya roh, tidak punya tubuh fisik. Dan kemudian mereka punya pemahaman asketisme, yaitu apa? Menyiksa tubuh, kemudian mengatakan bahwa tubuh ini berdosa, tubuh ini jahat, maka saya hanya fokus pada roh gitu. Padahal saudara, itu kan ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yesus justru datang menjadi manusia seperti tubuh kita ini, darah daging, seperti punya daging. Untuk apa? Menunjukkan bahwa sebelum dia hadir, dia adalah kekekalan sudah ada dan sampai kekekalan. Nah saudara, ini yang pertama, bahwa Kristus adalah tertinggi dalam kekekalan. Yang kedua saudara, kita akan lihat ke yang kedua. Yang kedua mungkin poinnya akan lebih banyak, karena pertama itu hanya sebagai gambaran sedikit. Nah sekarang kita lihat yang kedua, yaitu Kristus bukan hanya tertinggi dalam kekekalan, tapi juga tertinggi dalam ciptaan. Kita lihat ya baik-baik ya, ayat yang 15b. Lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah ciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah, supaya tidak kelihatan, ini saya udah biasa dengar kok, saya tahu kok Kristus pencipta. Tapi Paulus tidak segampang atau tidak sesimpel itu menjelaskan. Kita lihat, ada 4 poin di bagian ini. Ayat 15b sampai 16, itu ada 4 poin, 4 elemen yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, bahwa Tuhan itu, Yesus Kristus ada anak sulung. Apa itu anak sulung? Kita akan bahas nanti. Yang kedua, Kristus Yesus ada pencipta. Ayat yang ke-16. Ayat 16b. Kemudian Kristus adalah tujuan dari ciptaan itu. Misalnya 17, ayat 16b. Kemudian 17, dia adalah pemelihara ciptaan itu. Perhatikan ya, dia adalah anak sulung, pencipta, kemudian dia ada tujuan dari ciptaan, dan dia bahkan dia adalah pemelihara ciptaan itu. Nah, kita satu-satu. Ayat ini sering dipakai oleh saksi Yehova untuk melawan ajaran Kristologi. Saksi Yehova percaya bahwa Kristus itu bukan Tuhan, Yesus adalah ciptaan pertama menurut saksi Yehova. Kenapa? Karena ketika kita baca ayat ini, memang sekilasnya seakan-akan Tuhan itu ciptaan yang sulung, anak sulung tadi kata sulung, ciptaan yang pertama. Sebelum yang lain ciptakan, Tuhan Yesus diciptakan dulu menurut saksi Yehova. Dan ini ajaran sesat, makanya kita tidak percaya saksi Yehova sebagai Kristen. Karena dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Mereka percaya Yesus itu adalah ciptaan yang pertama, saudara. Nah, lalu pertanyaannya, apa maksud ayat ini? Dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung dari segala ciptaan. Nah, karena untuk mengerti kata itu, kita bisa melihat dari berbagai referensi ayat yang lain, Bapak sekalian. Ada beberapa referensi dikatakan bahwa sebenarnya kata sulung, anak sulung, itu adalah kata sandi. Kata sandi, kata kunci untuk Mesias yang akan datang. Dalam misalnya Mazmur pasal 89 ayat 27 dikatakan bahwa, dan aku akan menjadikannya anak sulung yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Nah, saudara ya, jadi berapa ayat dalam Alkitab, kata sulung itu bukan berarti dia yang pertama diciptakan, bukan. Tapi dia ada yang tertinggi, dia mendapatkan kehormatan tertinggi, dan dia adalah sebagai kata sandi untuk Mesias. Paham gak sih Bapak sekalian? Jadi kata anak sulung bukan urutan, masalah urutan, tapi masalah tentang apa? Statusnya, dia adalah yang tertinggi. Kemudian yang kedua, Kristus Yesus bukan hanya yang sulung, tapi dikatakan apa? Pencipta. Dikatakan ya, karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Nah, inilah lemahnya saksi Yehova. Kenapa? Dia hanya mengutip bagian 15a dan b, tapi dia melanjutkan ayat 16. Mereka bilang, buktinya loh, Yesus diciptakan. Yesus loh ciptaan yang pertama. Coba kita baca ayat 16. Apakah Yesus ciptaan pertama? Ayat 16. Perhatikan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Inilah kelemahannya saksi Yehova. Saksi Yehova itu suka ngutip ayat, tidak lihat konteksnya, lalu berkata, ini loh Yesus ciptaan pertama. Kita katakan hari ini, Yesus itu bukan ciptaan pertama. Yesus adalah yang tertinggi dan dia ada pencipta, saudara. Pencipta, amin.
Kristus adalah pencipta. Dikatakan bahwa Yesus adalah agen dari penciptaan ex nihilo. Artinya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, inilah bedanya manusia dengan Tuhan. Kan kita sering bilang gini ya, ini siapa yang ciptakan? Ini siapa yang ciptakan? Misalnya kita bilang, siapa penemu lampu misalnya? Siapa? Thomas Alva Edison ya. Oke. Bukan ini ya, Joseph Anderson ya. Itu anak yang baru, no dan Pak Joseph. Penemu kita katakan mereka menciptakan. Bedanya adalah manusia itu menciptakan dari sesuatu yang barang yang ada, dari bahan baku yang ada, dijadikan sesuatu produk. Tapi Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Itu pencipta, saudara. Itu bedanya ciptaan yang Kristus digambarkan pada Kristus. Yang kedua, saudara, yang ketiga. Oh ya, sebelumnya coba kita perhatikan ayat yang 16b, dikatakan apa? Diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Bapak Ibu coba perhatikan kata-kata ini, diksi-diksi ini, coba perhatikan. Mengapa? Rasul Paulus memberikan tekanan begini, bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, yaitu Kristus menciptakan segala sesuatu yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Perhatikan ya perbandingannya. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Lalu apa penjelasan selanjutnya? Yaitu apa? Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Bapak Ibu tahu enggak sih ketika Rasul Paulus memberikan diskusi ini, bukan sembarangan ditempel begitu, enggak, ada tujuannya. Ternyata saudara memang menunjukkan bahwa Kristus Yesus penciptaannya sebagai pencipta, tapi juga mengungkapkan bahwa Kristus itu berada di atas tatah kerajaan, pemerintah, penguasa. Itu juga termasuk dalam empat kelas kekuatan malaikat. Kalau dalam Yahudi percaya ada 4 kelompok malaikat itu, dan Kristus itu menciptakan semua itu. Segala jenis malaikat apapun Tuhan yang ciptakan, saudara. Dan masalahnya adalah jemaat Kolose percaya mereka menyembah malaikat. Jemaat Kolose itu menghadapi ajaran di mana mereka percaya pada malaikat dan mereka menyembah malaikat. Makanya Paulus bilang apa? Kita bukan menyembah malaikat, kita menyembah Tuhan Yesus. Toh malaikat yang 4 kelas tadi pun itu ciptakan dari Kristus kok. Baik singgasana, ya, pemerintah, segala macam itu. 4 kelas itu Tuhan Kristus yang ciptakan. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Bahwa Kristus bukan hanya yang sulung, bukan hanya pencipta, tapi Kristus juga adalah tujuan dari ciptaan itu. Misalnya kita baca. Diciptakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, saudara, untuk Dia itu berarti apa? Berarti menuju ke Dia, mengarah kepada Kristus Yesus. Jadi bukan hanya bicara tentang apa? Tentang Tuhan ciptakan, lalu untuk kita, tapi untuk Dia. Ini kita akan jelaskan sedikit tentang untuk Dia. Saudara, sasaran segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, termasuk hidup kita yang sudah Tuhan tebus, ada ujung-ujungnya adalah untuk Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Nah, jadi jangan pernah sekali-sekali berani mengambil hak kemuliaan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali mengklaim bahwa ini karena jasa saya. Jangan pernah sekali-sekali kita mengambil, bilang, oh ini karena perjuangan saya, ini karena kepintaran saya. No. Kita semua bisa hadir dan bisa melayani hari ini. Itu semua untuk Tuhan dan karena Tuhan, saudara ya. Ini selalu ditekankan, kenapa? Karena manusia itu sering lupa bahwa segala sesuatu yang didapatkan berkata ini karena saya. Tapi lupa bahwa Tuhan yang sumber segala sesuatunya. Dan terakhir saudara di poin yang kedua ini. Yesus bukan hanya anak sulung, bukan hanya pencipta, bukan hanya tujuan dari ciptaan untuk Dia, tapi keempat, Kristus Yesus adalah pemelihara. Ayat 17. Pemelihara dari ciptaan itu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu dalam dunia tidak ada yang terlepas dari kontrol Tuhan. Amin. Tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Kenapa? Karena semua ciptaan itu ada dalam Kristus Yesus. Saudara, saya perhatikan ada satu ilustrasi yang menarik menurut saya. Ada namanya Henry Ford. Bapak Ibu kalau pernah dengar kisah ini, saya yakin berapa kali Bapak Ibu udah pernah dengar. Suatu hari di jalan ada seorang bapak-bapak itu ngendarai mobil dan mobilnya itu mogok. Ya. Mogok, dia sudah berjam-jam mencari solusinya, nggak bisa memperbaiki. Kemudian dia juga menunggu siapa yang bisa lewat.
dan mau perbaiki mobil itu. Ternyata tiba-tiba ada mobil mewah lewat dan seorang bapak-bapak tua, ya, bapak-bapak tua. Saya nggak tahu gambaran tuanya seperti siapa. Seperti ya, bapak tua turun, terus orang ini nganggap siapa ini? Ternyata orang ini langsung cepat perbaiki, hanya berapa menit selesai, mobil itu selesai. Lalu bapak itu tanya, kamu siapa pak? Kok bisa perbaiki mobil saya? Saya Henry Ford, saya menciptakan mobil ini. Saya merangkai dan membuat mesin ini, maka saya tahu masalahnya di mana. Nah saudara, ini gambaran apa? Bahwa Kristus Yesus bukan hanya yang tertinggi sebagai yang sulung tadi, bukan hanya pencipta, bukan hanya tujuan dari ciptaan itu, tapi Kristus juga memelihara ciptaannya, termasuk kita semua. Saudara tahu enggak, waktu kita jatuh dalam dosa, kita rusak segala macam, siapa yang memperbaiki hidup kita? Diri kita sendiri? Gak bisa. Kita gak punya spare part yang cukup, dan kita bukan produsen mobil, kita bukan pencipta saudara. Makanya ketika kita ada yang bagian dulu kita rusak, gak bisa diperbaiki dengan usaha kita. Tapi mau ke bengkel manapun, gak bisa perbaiki hidup kita yang rusak. Maka perlu penciptanya turun untuk perbaiki. Itu loh hebatnya Kristus Yesus. Ya. Tapi kalau kita mau jujur Bapak sekalian, berapa banyak dan berapa sering kita sebagai orang percaya itu berusaha dengan caranya kita. Betul? Misalnya kita ada bagian kita rusak hidup kita. Kita dengan cara apa? Dengan cara banyak hal. Tapi tidak pernah selesaikan akarnya. Kita seringkali menyelesaikan yang luarnya saja, tapi akarnya belum selesai. Nanti muncul lagi, rusak lagi, rusak lagi, rusak lagi. Karena hanya Kristus yang bisa memulihkan hidup kita. Bagian yang ketiga, saudara. Kristus Yesus bukan hanya sebagai tertinggi dalam kekekalan, bukan hanya tertinggi dalam ciptaan, tapi Kristus Yesus juga ada tertinggi dalam gereja. Kita baca ayat yang ke-18. Bisa next, 18. Dikatakan bahwa Kristus Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bapak Ibu sadar enggak? Ayat ini ketika ditulis dalam bagian ini, untuk mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya ketika kita yang sudah mengaku percaya Yesus, berkumpul di gereja Misi Aletheia atau dimanapun, gereja dimanapun seluruh dunia, bahwa yang tertinggi dalam gereja itu adalah Kristus. Yang menjadi kepala gereja adalah Kristus. Maka saudara, segala sesuatu ibadah kita, ya dari gereja kita dari ujung sampai ujung, itu adalah harus bicara tentang Kristus. Harusnya menghadirkan Kristus. Makanya liturgi kita dari awal sampai akhir pasti apa? From God to God, betul? Dari Tritunggal kepada Tritunggal. Dan menarik saudara, Bapak Ibu perhatikan enggak? Tema khotbah kita, gereja kita dari tahun 2024. Dari minggu pertama, tanggal 7 Januari 2024, Bapak bisa cek, tadi saya cek sebentar, sampai minggu yang terakhir ini, dibuka dengan Kristus, ditutup dengan Kristus. Itu menarik. Harusnya begitu. Artinya apa? Sentral gereja, sentral kehidupan kita adalah Kristus. Mungkin kita sering dengar kata ini, tapi begini saudara, saya akan bacakan satu hal. Ada waktunya kita semua saudara yang hadir, yang bekerja keras di gereja ini, ada waktunya kita semua akan dilupakan. Kalau kita fokusnya pada kita akan menjadi orang-orang yang sangat kecewa, kita menjadi orang yang sakit hati. Kenapa? Karena dalam dunia nyata, saudara ya, kita orang-orang yang akan selalu dilupakan. Seberapa hebat Bapak Ibu selama hidup Bapak Ibu di gereja ini, mungkin memberikan peran, memberikan sumbangsi yang luar biasa, pengaruhnya hebat, tapi ingat, suatu saat pasti kita akan menjadi catatan-catatan kecil buat orang lain. Orang tidak akan ingat 100% apa yang kita lakukan, mungkin ada beberapa poin yang kita ingat, tapi akhirnya kita akan dilupakan. Kenapa? Karena memang kita nggak, pusatnya adalah Kristus. Karena itu saya pernah dengar satu pendeta bilang gini, Bapak Ibu kalau mau melayani Tuhan, dan tidak siap untuk dilupakan, jangan melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu siap melayani Tuhan, bergabung di Misi Aletheia dan siap dilupakan, berarti kita satu visi yang sama. Kenapa? Karena kita tinggikan Kristus, bukan kita kok. Gitu. Nah, kesimpulannya begini saudara, yang poin ketiga. Karena itu saudara, kalau kita berkata bahwa kita memang adalah pengikut Kristus dan Kristus adalah kepala gereja, maka artinya kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Bisa next ya slide-nya. Kita baca bersama-sama kata-kata ini. 1, 2, 3.
Iya, kalimat ini saya ambil dari seorang teolog ya di bukunya Tafsiran Filipi. Jadi dia mengatakan bahwa kalau kita memang ingin berkata bahwa saya ini ikut Tuhan, saya ini sebagai follower of Jesus, Yesus ada kepala, kita ikuti apa yang Tuhan mau. Kita ikuti apa yang Tuhan inginkan. Inilah yang saya pikir menjadi poin yang penting. Nah karena itu Bapak sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, harusnya jadikan Kristus sebagai tempat pertama. Tempat pertama. Tempat pertama dalam apa? Dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita, dalam pekerjaan kita, dalam misi dan pelayanan kita, dalam hal-hal intelektual kita, studi kita, dalam hal waktu kita, dalam hal kasih kita, dalam percakapan kita, dalam kesenangan kita. Yesus ada tempat pertama juga dalam waktu kita makan, dalam bermain kita, dalam olahraga kita, dalam apa yang kita tonton, dalam seni apapun, dalam musik kita, bahkan dalam ibadah kita. Yesus harus menjadi tempat yang pertama. Itu artinya Kristus sebagai tertinggi dalam gereja. Amin. Saya pikir menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ada slide selanjutnya ya. Nah, ini saya memperlihatkan satu istilah, yaitu tentang jaket dan kulit. Saya pernah nyampaikan ini di PPD. Bapak sekalian, kalau memang Kristus sebagai pusat, sebagai tertinggi, esensi, maka apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan orang Kristen, seharusnya tidak terpisahkan dari Kristus. Apapun pasti Kristus, apapun pasti tentang Kristus. Iya sih? Nah, bedanya adalah tentang jaket dan kulit. Kristus itu bukan jaket, saudara. Jaket itu begini, ketika kita mulai panas atau di luar matahari, kita pakai jaket. Setelah udah nggak panas, kita lepas jaket itu. Betul? Atau pas kedinginan, kita pakai jaket. Pas nggak kedinginan, kita lepas. Gitu. Nah, seakan-akan Kristus itu seperti jaket. Ada maunya baru kita pakai. Pas kita butuh baru kita pakai. Itu salah menurut saya. Padahal kita bilang apa? Kalau memang Kristus adalah kepala gereja, maka Kristus adalah seperti kulit. Kenapa? Nggak bisa lepas. Selalu nempel dalam hidup kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu bicara tentang Kristus. Ini ilustrasi yang kuat, powerful, kalau Bapak bisa memahami dengan baik. Nah, sebagai poin terakhir dari ayat ini, apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus tentang Kristus? Kristus bukan hanya tinggi dalam kekekalan, dia sebagai gambaran Tuhan yang tak nampak tadi. Kristus bukan hanya sebagai tertinggi dalam ciptaan, dan Kristus bukan hanya tertinggi dalam gereja, tapi terakhir, bisa next slide ya. Kristus adalah agen pendamaian. Ya, agen pendamaian. Kita baca 19:20. Kita baca sama-sama. Ayat 19:20. 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, saudara, ternyata Kristus Yesus itu bukan hanya pencipta juga, bukan hanya pemelihara, tapi juga penebus hidup kita, yang mendamaikan kita. Karena Tuhan tahu bahwa masalah terbesar manusia itu adalah dosa. Masalah terbesar manusia yang serius adalah dosa, maka Kristus datang untuk mendamaikan kita. Ada satu istilah yang cukup menarik, yaitu tentang diagnosa dan obat, saudara ya. Bapak Ibu kalau pergi ke dokter, itu kan diagnosa dulu sakit apa. Betul ya? Gejalanya apa, sakitnya apa, baru dokternya kasih obatnya apa. Betul sih? Atau kita bisa bilang dengan masalah dan solusi. Ketika kita tahu masalahnya apa, baru kita bisa kasih solusinya apa. Kalau masalahnya A, maka solusinya A. Kalau masalahnya B, ya solusinya B. Harus apple to apple. Atau memberikan solusi yang tepat. Begini, saya memberikan gambaran tentang agama-agama. Bapak Ibu tahu di agama Indonesia ada Konghucu, ada Buddha, ada Islam, ya, ada Kristen. Coba Bapak Ibu perhatikan, belajar baik-baik tentang perbandingan agama-agama tadi. Saya mau tanya, sebenarnya kita punya masalah yang sama nggak sih? Akar masalah tentang manusia. Ketika kita mendalami lebih dalam, ternyata kita sangat berbeda jauh sekali. Kita berkata apa? Oh, semua ajaran agama sama kok. Siapa bilang sama? Beda banget. Saya akan memperlihatkan perbedaan-perbedaannya, saudara. Bapak Ibu kalau tahu dengan 3 kata, yaitu permulaan, kemudian masalahnya apa, solusinya apa, kemudian akhir hidup kita apa. Dengan 3 kata itu, kita bisa menemukan 3 perbedaan, yaitu masalah pertama. Menurut agama Buddha, masalahnya apa tentang manusia? Apa? Penderitaan, keinginan. Adanya keinginan yang membuat dia menderita. Kemudian, Muslim, Islam, masalah pertama apa utama manusia?
Dosa, tapi dosanya berbeda dengan kita. Nanti saya akan perhatikan. Kalau Kristen, masalah utama apa? Dosa yang melawan Tuhan, yang benar-benar langsung ini. Kalau Muslim, itu dilahirkan sejak waktu dalam kandungan itu masih bersih. Seperti kertas gitu loh. Dilahirkan karena tergantung kamu ditulis oleh siapa. Ini sama kayak teorinya siapa Pak Mahendra? Ada teori seorang ini, yang tentang bahwa manusia dilahirkan seperti kertas putih. Itu ajaran Muslim. Nah sekarang kita tanya, masalahnya itu beda. Maka cara nanganinya juga beda, betul gak sih? Makanya kalau Buddha ketika masalahnya karena keinginan sehingga muncul penderitaan, mereka gimana? Mereka bertapa, mereka menghilangkan semua itu keinginan, menghilangkan supaya tidak ada penderitaan lagi. Itu menurut Buddha. Kalau Kristen, masalahnya di mana? Dosa. Solusinya gimana? Bertapa? Tidak bisa, saudara. Berbuat baik? Tidak bisa. Kalau Islam, itu bisa berbuat baik. Karena ada caranya. Untuk mencapai itu dengan usaha kita. Tapi Kristen, caranya gimana? Tidak bisa. Dengan cara apapun, kita nggak bisa berhasil. Makanya Kristus datang. Beda kan? Masalah udah beda, solusinya pasti beda. Nah saudara, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Kristus Yesus itu adalah obat yang tepat, solusi yang tepat. Karena dia tahu masalah kita apa. Karena dia tahu, dia mendiagnosa kondisi hidup kita. Kita ini orang berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, maka dia datang memberikan dirinya sebagai obat, sebagai solusi yang terbaik. Amin. Harusnya kita bangga gak sih percaya Yesus? Bangga loh. Karena itu mari kita perkenalkan Kristus kepada orang lain dan hadirkan Kristus kepada orang lain. Dia bukan hanya kekal, dia bukan hanya pencipta, dia bukan hanya kepala gereja, tapi dia ada juru selamat kita dan pendamai kita. Solusi hidup kita. Coba katakan kiri kanan, Kristus Yesus adalah jawabannya. Iya. Jangan sampai salah ini ya, salah nangkap ya. Ada kisah cerita lucu itu. Papa mama cerita anaknya belajar di sekolah, waktu ujian nggak ngerti jawabannya, dia tulis Yesus jawabannya. Ya, bukan itu maksudnya. Harus belajar. Oke, kita bersyukur pagi hari ini bahwa siapa yang lahir itu yaitu Kristus Yesus, yang adalah tertinggi dalam kekekalan, tertinggi dalam ciptaan, tertinggi dalam gereja, dan tertinggi dalam keselamatan kita. Dia adalah solusi dan obat kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa selama bertahun-tahun kami merayakan Natal, merayakan seorang pribadi yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang kami kenal sebagai Allah Immanuel. Dalam Kolose 1 ayat 15-20, Rasul Paulus memberikan kami pemahaman yang lengkap, suatu pengagungan sebagai lagu pujian him yang tertinggi untuk Kristus, yaitu bahwa Kristus adalah tertinggi dalam kekekalan. Kristus adalah tertinggi dalam ciptaan. Bahwa engkau pencipta, engkau tujuan dari ciptaan, dan engkau pemelihara ciptaan ini. Dan Kristus juga adalah sebagai tertinggi dalam gereja, sebagai kepala gereja. Karena itu biar kami selalu tunduk kepada Kristus dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan, kami juga percaya bahwa Kristus adalah solusi dan penebus kami. Tuhan tahu masalah hidup kami, Tuhan tahu bahwa masa terbesar hidup kami adalah dosa. Maka Engkau datang untuk menyelesaikan setiap dosa kami. Terima kasih Bapak, biarlah pagi hari ini kami menjadikan Kristus sebagai Tuhan kami, sebagai teladan kami, sebagai tujuan hidup kami. Apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, biar Kristus yang selalu dimuliakan, bukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-hambamu, untuk jemaatmu yang sedang berlibur. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Tuhan sertai supaya di tengah-tengah liburan mereka tetap Kristus dipermuliakan, tetap Kristus menjadi tempat pertama. Dan kami berdoa Tuhan supaya selama liburan benar-benar mereka boleh menjadi berkat terang melalui perkataan, tingkah hidup mereka. Dan kami berdoa menikmati kebersamaan keluarga mereka. Tuhan berikan sukacita sehingga mereka boleh memupuk keharmonisan, keintiman antara keluarga dengan yang lain. Dan keluarga buat kami semua yang tidak liburan maupun di rumah, tetap memberkati kami semua untuk bisa menikmati hidup ini. Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukuri dan kami berdoa juga Tuhan,
untuk Ibu Sumi, Ibu Selamat yang berulang tahun 29 Desember hari ini. Bersyukur Tuhan boleh menambahkan usia 1 tahun lagi buat hamba-Mu. Biar semakin bertambah usia, semakin dewasa iman hamba-Mu, semakin semangat mengikuti Tuhan. Dan bahkan melalui hidup hamba-Mu, bahwa banyak orang bisa melihat Kristus, banyak orang bisa tertarik untuk belajar dan percaya kepada Kristus. Berkati kesehatan Bu Selamat, berkati keluarga besar, berkati semua keinginan, dan juga terutama ketika hamba-Mu sendiri, kami percaya Tuhan adalah obat untuk kesepian rohani. Kristus Yesus adalah yang menemani Ibu Selamat setiap hari, dan Tuhan tidak akan meninggalkan hamba-Mu ini. Kami berdoa Tuhan, juga kami semua yang akan memasuki tahun 2025, Tuhan berkati supaya kami bisa punya semangat yang baru, visi misi yang terus, yang semakin tajam untuk memegang Kristus. Dan kami berdoa seperti yang Kristus ajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.